Perkenalkan, nama saya Bunga Fantesa dengan NIM 19 Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari kelompok 11, yaitu poin A dan poin B, pengertian model konsulen. Metode kombinasi model campuran merupakan prosedur penelitian di mana penelitian menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif agar diperoleh analisis yang komparatif. Menjadi masalah dalam penelitian. Kalau dalam tipe sekuensial, penggabungan metode dilakukan secara berurutan dalam waktu yang berbeda. Sedangkan dalam tipe konsuret, penggabungan dengan cara dicampur dalam waktu yang sama. Poin B yaitu jenis-jenis model konsuret. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama, konsuret regulation strategy. Model atau strategi ini merupakan model yang paling familiar di antara 6 model dalam metode kuantitatif. Atau dalam metode ini, penelitian menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama. Yang kedua yaitu konsuret embedded strategy. Metode penelitian kombinasi model merupakan metode penelitian yang berkombinasi menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama. Poin yang C yaitu konsuret transformative strategy, yaitu metode konsuret transformatif merupakan gabungan antara model triangulation dan embedded. Dua metode pengumpulan data dilakukan pada satu tahap atau fase penelitian dalam waktu yang sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrino Ilandra, NIM 1916050104 dari Perbankan Syariah. Baik, saya akan melanjutkan bacaan makalah dari teman saya. Misalnya itu C, jenis penelitian campuran. Perkembangan metode penelitian campuran menurut Crowell 2012 diuraikan dalam beberapa tahapan sebagai berikut. 1. Membangun mixing beberapa data kuantitatif sejak tahun 1930-an. Penelitian bidang pendidikan dan sosial mengumpulkan beberapa metode pengumpulan data. 2. Menyatukan atau combining data kuantitatif dan kualitatif. Pada tahun 1973, Sieber menyarankan kontribusi kasus dalam survei gaya yang dari penelitian dan integrasi teknik penelitian dalam studi tunggal. Beberapa tahun kemudian, Jiggs pada tahun 1979 menggunakan kombinasi metode survei, wawancara semi terstruktur, observasi, dan bahan-bahan arsip untuk memberikan sebuah gambar karya dan komprehensif dari kecemasan dan ketidakpuasan kerja organisasi. Selanjutnya, pandangan dunia tentang integrasi berbagai pertanyaan dan metode. Masalah muncul, apakah penelitian kuantitatif atau kualitatif dapat dikombinasikan karena masing-masing pendekatan memiliki asumsi filosofis yang berbeda. Persoalannya, apakah seorang penelitian yang menggunakan metode tertentu juga memerlukan kompatibilitas antara pandangan dunia dan metode. Pandangan dunia adalah asumsi filosofis yang luas yang digunakan para peneliti dalam melakukan penelitian. Selanjutnya, pengembangan prosedur penelitian campuran. Faktor yang menenangkan perdebatan adalah meningkatnya minat dalam aspek prosedural melalui melakukan penelitian metode campuran. Penulisan mengeksplorasi tujuan penelitian metode campuran, mengidentifikasi desain alternatif untuk digunakan, dan menetapkan sistem notasi dan model visual untuk desain ini. Selanjutnya, advokasi untuk desain yang berbeda. Ada prosedur yang muncul. Sistem notasi dan desain khusus dikuasai diskusi telah berubah untuk melihat penelitian metode campuran sebagai desain yang terpisah dan berbeda. Untuk eksperimen survei,
Gondet, Deori, dan lainnya. Telah ditambahkan metode penelitian campuran ke dalam desain yang berbeda. Selanjutnya periode reflektif. Dalam 5-7 tahun terakhir metode campuran telah memasuki periode sejarah baru dalam evolusi. Periode ini ditandai dengan dua tema besar, yaitu penelitian saat ini atau pemetaan lapangan dan munculnya kritik konstruktif yang menantang. Selanjutnya D. Langkah penelitian campuran. Langkah penelitian campuran model sequential explanatory. Metode kombinasi explanatory memiliki karakter di mana tahap pertama penelitian menggunakan metode kuantitatif dan tahap kedua menggunakan metode kualitatif. Di sini yang pertama metode kuantitatif. Langkah dalam metode kuantitatif adalah menentukan masalah dan membuat rumusan masalah, melakukan kajian teori dan merumuskan hipotesis, mengumpulkan dan analisis data untuk menguji hipotesis. Selanjutnya, menyusun kesimpulan berdasarkan hasil ujian hipotesis. Yang pertama menentukan masalah, yang kedua landasan teori dan hipotesis, yang ketiga pengumpulan data analisis dan data kuantitatif, 4 hasil pengujian hipotesis. Selanjutnya metode kualitatif. Jika dalam penelitian kuantitatif, penelitian berakhir setelah hipotesis terbukti atau tidak terbukti. Pada penelitian campuran model sequential explanatory, penelitian masih berlanjut dengan metode kualitatif dengan tujuan untuk membuktikan, memperkuat, memperdalam, memperluas, memperlemah, dan menggugurkan data kuantitatif yang telah diperoleh pada tahap awal. Pertama, penentuan sumber dana. Selanjutnya pengumpulan dan analisis data kuantitatif. Tiga, analisis dan data kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya itu contoh gabungan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Contoh ini menunjukkan diperolehnya keuntungan apabila penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sekaligus dalam satu penelitian. Fase penelitiannya adalah fase pertama penelitian kuantitatif, kedua kualitatif, ketiga kuantitatif lagi. Catat bahwa berlawanan dengan gambar umum tentang bagaimana kedua pendekatan berkaitan. Penemuan penelitian kualitatif memberikan sumbangan terhadap validasi penelitian kuantitatif, sedangkan hasil final penelitian kuantitatif memberikan perkembangan hipotesis bagi penelitian kualitatif lebih lanjut. Selanjutnya memberi fokus sosial terhadap teori akulturasi dan adanya perkembangan literasi mengenai penyesuaian psikososial secara cepat, memungkinkan akan mengurangi kualitas fungsi interpersonal dan yang disebabkan oleh akulturatif stres. Proses akulturatif menjadi pada seorang selalu membawa kesukaran dalam arena interpersonal. Mereka mungkin dituntut belajar bahwa baru ada sistem norma sosial baru, atau mungkin mereka secara kontinu dipaksa untuk bernegosiasi antara dua perangkat budaya berbeda yang keduanya telah mapan. Baik, sekian presentasi hasil makalah kelompok kami. Jika ada salah kata dan kurangan kami mohon maaf. Kami sudahi dengan baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.